Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan pimpinan-Mu, sehingga pada pagi ini kami masih bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengar setiap firman yang kami dengar. Dan Roh Kudus pimpin hamba-Mu, beri kuasa hamba-Mu, pakailah bibir hamba menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada umat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita, duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apakah hari-hari ini saudara-saudara sering khawatir, sering kalut, sering galau, bahkan emosi saudara dibuat naik turun oleh banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam hidup pada akhir ini. Karena kondisi sekarang tidak baik-baik saja. Seharusnya kemampuan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam merespon berbagai kesulitan lebih baik daripada orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa? Karena kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita, memberi kita perlindungan dan memberikan kita perlindungan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, namun mengapa masih banyak anak-anak Tuhan seperti orang dunia saat menghadapi badai yang besar, persoalan hidup, mereka mudah sekali menjadi kalut, gusar, gelisah, ketakutan, dan putus asa. Jawabannya adalah karena mereka kurang atau bahkan tidak punya waktu berdiam di bawah kaki Tuhan. Sering sekali kesibukan menyita waktu-waktu kita, sehingga hidup kita dijalankan dengan terasa tergesa-gesa. Akibat mereka tidak mendapat arahan dari Tuhan. Keputusan-keputusan yang diambil sering malah menimbul persoalan-persoalan baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa orang banyak berdiam di hadirat Tuhan akan menjadi orang-orang yang lebih tenang menghadapi badai. Jauh lebih bijaksana mengambil berbagai keputusan. Jauh lebih tangguh mengatasi masa-masa hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita kembali diingatkan kisah tentang Maria dan Marta. Mari kita baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kisah Maria dan Marta, dua wanita bersaudara ini tinggal di kampung Betania pada zaman Yesus. Diperkirakan dari beberapa catatan, dua wanita itu juga merupakan murid-murid Yesus
Yesus sangat akrab dengan mereka. Bahkan sesekali Yesus mampir ke rumah mereka untuk beristirahat di tengah-tengah runtuh perjalanannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, di saat itu Yesus dan rombongan-rombongan baru tiba di kampung Betania. Yesus langsung disambut oleh keramaan Marta yang memang mempunyai naruni melayani yang sangat-sangat kuat. Di rumahnya Marta mempersilahkan Yesus masuk dan duduk santai, sementara dia sibuk mondar-mandir menyiapkan air minum dalam cangkir. Saudara-saudara kasih Tuhan, setelah itu Marta meninggalkan Yesus untuk menyiapkan makanan malam bersama. Karena Yesus akan menginap di rumah itu, sang tamu yang agung ini perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian pikiran Marta. Maria berbeda dengan Marta. Begitu dia melihat Yesus, dia langsung duduk di ruangan tamu di rumahnya. Langsung menghampiri Yesus dan duduk dekat kaki Yesus. Maria ingin mendengar Yesus berbicara. Topiknya apa saja. Karena Maria selalu tertarik untuk mendengar perkataan-perkataan Yesus. Benar saja Yesus mulai berbicara. Dan Maria menyimak dengan penuh perhatian. Begitu asik Maria mendengar Yesus berbicara. Bahkan harumnya aroma masakan Marta dan kesibukan Marta yang ngaduk di dapur tidak dia hiraukan. Yang ada di pikiran Maria saat itu hanyalah Yesus ada di sini. Aku harus memanfaat kehadirannya dengan sebaik-baiknya dan mendengar setiap perkataannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah kita juga melihat perbedaan di antara Marta dan Maria? Marta adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia memiliki hati yang peduli. Dia sangat paham perjalanan jauh Tuhan Yesus bersama rombongan-rombongan tentu membuat mereka perlu makan dan minum. Karena itulah Marta langsung menyiapkan makanan dan berikan tempat istirahat terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Dia ingin melayani Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya juga. Di sisi lain, Maria juga sangat mengasihi Yesus. Dia sangat suka mendengar perkataan Yesus. Baginya tidak ada hal yang lebih penting menyukakan hati daripada mendengar perkataan Yesus. Melayani Yesus dan rombongannya dalam berbagai perkara teknis pun kalah penting daripada menikmati perkataan-perkataan Yesus. Karena itulah dia tidak lelah menyiapkan waktunya. Ketika Yesus mampir di rumahnya, dia tidak terpikir untuk melakukan hal lain terkecuali duduk diam di bawah kaki Yesus dan mendengar semua perkataan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kedua wanita ini sama-sama memiliki fokus yang tulus kepada Yesus. Tetapi kita dapat melihat jelas bahwa prioritas mereka berbeda. Maria lebih memprioritaskan mendengar firman Tuhan, sehingga ia mampu mengesampingkan semua kesibukannya. Kesibukan melayani, kesibukan melayani tamu, kesibukan memasak. Untuk melepaskan itu, dia hanya mau dengar firman Tuhan. Sementara itu Marta lebih memprioritaskan mempelajari Yesus, sehingga tidak menyadari perlunya duduk tenang mendengar firman Tuhan. Sedangkan dia sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk melayani. Kedua prioritas itu baik. Tetapi Yesus berkata kepada salah satu mereka, yaitu prioritas Maria. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus kenapa berkata memprioritaskan Maria? Karena orang yang mendengar firman Tuhan itu lebih baik daripada melayani. Banyak melayani, banyak sibuk, tetapi tidak kuat iman. Karena perkataan firman yang akan menguatkan iman kita. Perkataan firman yang akan menguatkan jiwa kita. Perkataan firman yang akan membuat kita tidak khawatir. Perkataan firman yang akan membuat kita tidak gelisah. Perkataan firman yang membuat kita semangat. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang sibuk sampai lupa mendengar firman Tuhan. Nah saudara, banyak pelayan di gereja atau kesibukan yang kita lihat, semua kita lakukan tulus untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang bisa membuat kita merupakan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Prioritas kita telah bergeser dari Tuhan sendiri, melayani. Padahal Yesus lebih peduli terhadap kita waktu kita mau mendengar, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar setiap firman Tuhan. Di saat-saat ibadah mulai terjadi di gereja,
Nah, orang-orang juga sibuk untuk mengatur ini, mengatur nanti pulang jemaat harus berikan dia makan, dan jemaat pulang bagaimana persembahannya, bagaimana ini. Sibuk mengatur gereja. Padahal di waktu ibadah kita semua harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Semua itu baik, tetapi melayan itu adalah nomor 2. Tetapi mendengar firman Tuhan adalah utama kita beribadah kepada Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Itulah yang diinginkan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan? Saudara harus mendengar firman Tuhan. Jika saudara mengatakan bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat, saudara dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara sibuk, tapi saudara tidak mendengar, bagaimana saudara kuat untuk menghadapi dalam kehidupan yang hidup sekarang ini yang tidak baik-baik? Tentu saudara banyak khawatir, tentu saudara banyak gelisah, tentu saudara banyak galau. Karena iman itu lemah, iman itu tidak membuat saudara kokoh, iman tidak membuat saudara itu kuat. Karena iman itulah hanya ada dalam firman Tuhan, ada dalam perkataan Tuhan. Saudara sekasih Tuhan, semata Yesus hidup sebagai manusia di bumi, ia sendiri pun sering mengasihi diri untuk berdoa kepada Bapa, bersekutu dengan Bapa, dan selalu memprioritaskan utama dalam hidupnya. Mari kita baca Markus 1 ayat 35. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pun meluangkan waktunya berkomunikasi dengan Bapa. Yesus pun pagi-pagi benar dia berdoa. Bagaimana dengan saudara? Inilah aktivitas rutin Yesus sebelum dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya bagi Bapa. Demikian pula seharusnya ini juga menjadi prioritas aktivitas rutin kita. Sebelum kita melakukan kegiatan kita setiap hari, kita harus berdoa dan berkomunikasi dengan Allah Bapa, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita? Bukankah sudah seharusnya kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan seperti Yesus membutuhkan persekutuan dengan Allah Bapa? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, sayangnya sering sekali ketika kita datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, pikiran, hati kita justru sibuk dengan hal-hal lain. Ketika kita berdoa, pikiran kita kemana-mana. Ketika kita berdoa, hati kita kemana-mana. Tidak fokus. Karena tubuh jasmani kita berada dalam kondisi posisi berdoa, tetapi pikiran hati kita tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kekhawatiran, kemarahan, kesibukan, diam-diam mencengkramkan fokus hati dan pikiran kita. Sementara mata kita membaca ayat firman Tuhan, mulut kita menyanyi serta menyembah Tuhan. Saudara, kacau nih saudara. Gak bisa saudara. Tuhan Yesus mengatakan, dengar firman Tuhan. Kita kehilangan prioritas utama, bagian terbaik. Betapa ruginya seperti mata ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya pada saat itu, tetapi hati dan pikirnya tidak tertuju kepada pribadi Tuhan karena kesibukan yang mencerangkan fokusnya. Saudara-saudara kasih, hari ini belajarlah memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Seperti Maria. Inilah prioritas utama kita seharusnya. Duduk diam di hadirat Tuhan. Menyelami maksud Tuhan bagi diri kita. Di dalam hadirat Allah lah kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Kita akan dipuaskan. Kita akan dibebaskan. Kita akan disembuhkan. Kita akan dipulihkan. Kita akan dimampukan. Mengalami segala hal di dalam hadirat Allah akan menjadikan kita berdampak bagi keluarga kita, berdampak pada orang dekat kita, berdampak pada orang komunitas kita. Prioritas kita harus melayani Tuhan, kemudian melayani keluarga, melayani pekerjaan kita, dan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita sering sekali terbalik melayani pekerjaan Tuhan, maka kita tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita harus lebih nomor 1 dekat Tuhan. Saya berulang-ulang berkhotbah untuk menyampaikan itu. Kita harus menjadi manusia rohani. Kita harus lebih bergairah dengan Tuhan.
Jangan menomorsatukan pelayanan pekerjaan. Jangan menomorsatukan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Ketika saudara menomorsatukan Tuhan, maka saudara pasti akan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Sehingga kita akan melayani dengan penuh belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita. Nah saudara, bersandar kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, kita perlu membangun kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menolong kita untuk tetap kuat dan memampukan kita tetap bisa bertindak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat dan berani di dalam Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan saudara, mari kita memprioritaskan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar setiap perkataannya. Perkataannya yang akan masuk ke dalam jiwa kita. Perkataannya yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Perkataannya yang akan masuk ke seluruh tubuh kita. Akan membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu gelisah. Saudara tidak perlu cemas. Karena Tuhan yang menyertai-mu. Tuhan berperang untuk kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau mengajar kami dalam firman-Mu di saat ini. Engkau membutuhkan kami duduk di bawah kaki-Mu. Lebih penting daripada kami sibuk melakukan semua kegiatan kami. Sehingga membuat kami pada akhir ini ke kondisi yang tidak baik-baiknya. Gelisah, ketakutan, keputusasaan. Kira Tuhan menguatkan kami kembali untuk dengar firman-Mu. Dengar setiap perkataan-Mu. Karena ada perkataan-perkataan Tuhan yang akan mengubah hati kita. Mengubah pikiran kita. Berfokus supaya iman kita kokoh dan kuat. Sekali kita menjadi orang berani dan orang yang tidak takut, tidak gelisah. Tuhan pimpin kami. Tuhan kembalikan kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga Tuhan bawa kami hidup dalam kebenaran. Seperti Engkau katakan kepada Maria. Maria melakukan bagian terbaik. Ya Bapa, kiranya Tuhan menuntun kami ingin juga melakukan bagian terbaik. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang sekarang tidak baik-baik, kita semua harus duduk di bawah kaki Tuhan. Berlutut dan berdoa. Dan menyanyi, menyembah. Berkata kepada Tuhan. Dan mendengar setiap sabda firman Tuhan. Jangan waktu kita berdoa, pikiran kamu kemana-mana. Hati kamu kemana-mana. Karena kesibukan duniawi yang saudara bawa. Bawalah diri saudara di hadapan Tuhan. Agar firman itu masuk ke dalam tubuhmu. Firman masuk ke dalam pikiranmu. Firman masuk ke dalam hatimu. Tuhanlah yang akan berperang kepadamu. Ingat, serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memeriah saudara. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati.